Assalamualaikum. Halo semuanya. Perkenalkan, saya Diah Melita. Selamat datang di video pembelajaran saya. Dalam video pembelajaran kali ini akan membahas tentang ketenagakerjaan dalam pembangunan ekonomi. Yang pertama, kita harus tahu dulu pengertian ketenagakerjaan. Ketenagakerjaan merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan tenaga kerja. Lalu tenaga kerja itu apa sih? Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Dalam ketenagakerjaan, penduduk dengan segala potensi yang dimilikinya dikategorikan menjadi dua, yaitu penduduk usia kerja dan penduduk di luar usia kerja. Penduduk usia kerja yaitu penduduk berusia 15-65 tahun, sedangkan penduduk di luar usia kerja yaitu penduduk yang usianya di luar batasan tersebut. Saat ini, kehidupan yang harus kita hadapi semakin kompleks. Agar kita tetap dapat bertahan dalam kehidupan di masa depan, kita harus mampu menghadapi berbagai tantangan. Untuk itu, kita harus memahami dengan baik berbagai permasalahan yang mungkin nanti akan dihadapi. Di antaranya adalah masalah ketenagakerjaan. Yaitu yang pertama, penduduk sebagai sumber daya dalam pembangunan ekonomi. Peranan penduduk sebagai sumber daya manusia dalam pembangunan merupakan hal yang sangat mendasar untuk kita pahami. Jumlah penduduk yang banyak bukan berarti menjadi modal yang besar bagi pembangunan di suatu negara. Dari keseluruhan angkatan kerja dalam suatu negara, tidak semua mendapat kesempatan untuk bekerja, sehingga angkatan kerja dikelompokkan menjadi dua, yaitu angkatan kerja yang bekerja dan angkatan kerja yang menganggur atau pengangguran terbuka. 2. Kesempatan kerja. Semakin banyak orang yang bekerja, berarti semakin luas kesempatan kerja. Kesempatan kerja dibagi menjadi dua, yaitu kesempatan kerja permanen dan kesempatan kerja temporer. Kesempatan kerja permanen artinya kesempatan kerja yang memungkinkan orang bekerja secara terus-menerus sampai mereka pensiun. Sedangkan kesempatan kerja temporer artinya kesempatan kerja yang hanya memungkinkan orang bekerja dalam waktu yang relatif singkat. Dalam neraca ketenagakerjaan, biasanya dilihat antara jumlah angkatan kerja dengan kesempatan kerja yang tersedia. Jika angkatan kerja lebih banyak dari kesempatan kerja, maka akan terjadi pengangguran. 3. Indikator ketenagakerjaan. Yang pertama ada rasio ketenagakerjaan, yaitu tingkat beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk yang produktif. Yang kedua ada tingkat partisipasi angkatan kerja, yaitu perbandingan antara jumlah angkatan kerja dan jumlah seluruh penduduk usia kerja. Yang ketiga ada tingkat pengangguran terbuka, yaitu perbandingan antara jumlah penduduk yang sedang mencari pekerjaan dan jumlah angkatan kerja. Yang terakhir yaitu tingkat produktivitas tenaga kerja, merupakan nilai tambah produk domestik bruto atau PDB dibagi dengan jumlah penduduk yang bekerja untuk menghasilkan nilai tambah tersebut. 4. Pengangguran. Apakah di lingkungan sekitar tempat tinggal kalian saat ini ada yang menganggur? Nah, untuk dapat menjawabnya, maka terlebih dahulu kalian harus mengetahui pengertian dari pengangguran itu sendiri. Pengangguran ada dua macam, yaitu pengangguran terbuka dan pengangguran terselubung. Lalu apakah yang membedakan keduanya? Jadi, pengangguran terbuka meliputi seluruh angkatan kerja yang mencari pekerjaan, baik yang mencari pekerjaan sekali maupun yang pernah bekerja sebelumnya. Sedangkan pengangguran terselubung adalah pekerja yang bekerja dengan jam kerja kurang dari 35 jam dalam seminggu, namun masih mau menerima pekerjaan. Jenis pengangguran. Berikut ada 4 jenis pengangguran, yaitu yang pertama, pengangguran volunteer. Adalah pengangguran yang terjadi karena seseorang yang sebenarnya masih mampu bekerja, tetapi secara sukarela tidak mau bekerja dengan alasan merasa sudah mempunyai kekayaan yang cukup. Yang kedua ada pengangguran teknologi, yaitu pengangguran yang terjadi karena kehilangan pekerjaan akibat perkembangan teknologi. Yang ketiga ada pengangguran deflatoir, yaitu pengangguran yang terjadi karena menurunnya kegiatan perekonomian suatu negara sehingga permintaan masyarakat ikut menurun. Dan yang keempat pengangguran struktural, yaitu pengangguran yang terjadi karena ketidakmampuan dalam menyesuaikan keterampilan yang diminta dalam bekerja akibat perubahan struktur ekonomi. Penyebab pengangguran.
Penyebab terjadinya pengangguran di suatu negara diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, tekanan demografis dengan jumlah dan komposisi angkatan kerja yang besar. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi yang jauh lebih kecil daripada pertumbuhan angkatan kerja. Yang ketiga, kompetensi pencari kerja tidak sesuai dengan pasar kerja. Materi selanjutnya yang akan dibahas adalah pembangunan ekonomi dan dampak pengangguran terhadap pelaksanaan pembangunan. Pengertian pembangunan ekonomi. Menurut Todaro, pembangunan ekonomi merupakan suatu proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap mental masyarakat, dan lembaga nasional, serta termasuk pula percepatan atau akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketimpangan, dan pemberantasan kemiskinan absolut. Kemiskinan absolut adalah jumlah masyarakat yang hidup di bawah tingkat penghasilan minimum yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Pengangguran menjadi salah satu isu penting dalam pembangunan suatu negara, baik di negara berkembang maupun di negara maju, sehingga pengangguran sangat berdampak bagi pelaksanaan pembangunan. Di antaranya yaitu pendapatan nasional menurun, pendapatan per kapita masyarakat rendah, produktivitas tenaga kerja rendah, upah yang rendah, investasi dan pembentukan modal yang rendah, serta sumber utama kemiskinan dan pemborosan sumber daya. Nah, sekian pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum semuanya.